Jemaat mengucapkan selamat datang kepada warga jemaat dan selamat berbakti hari ini. Kepada Bapak Ibu yang pertama kali datang di GKSB Jemaat Kudus Mengujur, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Jika membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi pendeta jemaat di pastori gereja. Warga jemaat, sementara bagian berlangsung diharapkan semua HP dinonaktifkan. Kebaktian hari Minggu tanggal 6 September 2020 dilaksanakan sebagai berikut. Pukul 7 pagi di cabang kebaktian baru, pukul 6 pagi di jemaat induk, pukul 9 pagi di jemaat induk, dan pukul 5 sore di jemaat induk, dengan menggunakan liturgi bentuknya yang pertama. Kebaktian lansia dilaksanakan setiap hari Senin pukul 16.00 di gereja. Kebaktian rumah tangga sebagai berikut. Sektor pelayanan puncak untuk dilaksanakan di gereja keluarga Nyonya Riches Sitoba pada pukul 18.00. Sektor pelayanan rala dilaksanakan di gereja untuk keluarga Ismail Mengandung pukul 18.00. Sektor pelayanan kota hari Rabu gerak untuk kebaktian lansia untuk sementara ditunda, ditiadakan. Sektor pelayanan kota hari Rabu keluarga Sumarno bertempat di gereja pukul 18.00. Kebaktian DPK Pemuda dilaksanakan hari Kamis tanggal 3 September 2020 pukul 19.00 bertempat di gereja. Kebaktian DPK Perempuan hari Jumat tanggal 4 September 2020 pukul 17.00 bertempat di gereja. Kebaktian DPK Remaja hari Kamis tanggal 3 September 2020 pukul 17.00 bertempat di gereja. Kebaktian anak sekolah minggu dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 11.00 di gereja secara online, terdiri dari 3 kelas. Dengan ini kami menyampaikan kepada seluruh jemaat dan keluarga-keluarga yang mempunyai anak usia sekolah minggu untuk bergabung dalam kebaktian sekolah minggu. Warga lain, yang pertama, seluruh jemaat yang ikut kebaktian agar selalu mengikuti protokol kesehatan dengan wajib memakai masker dan mencuci tangan serta menjaga jarak. Yang kedua, pada tanggal 9 September 2020 akan dilaksanakan penentuan pemberkatan nikah saudara Birhamsyah dengan saudari Nini Sandayani di Jemaat Immanuel Salmoni, Desa Deli Utara, Kecamatan Tomo. Pada tanggal 13 September akan dilaksanakan pemerakan kepada Ibu Esther Miller Pokeu. Yang kedua, Andika Putra.
yang telah menjalankan tugas praktek mandiri selama 3 bulan. Demikian warga jemaat, atas perhatian Bapak Ibu dan saudara-saudari, ucapkan terima kasih. Sejenak kita berdiri. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 4, ayat yang pertama dan keempat.
Ya Tuhan, Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan-Mu di hari yang Kau kuduskan untuk kami berbakti di hadapan-Mu. Bersama-sama kami menaikkan ucapan syukur atas perkenan Tuhan yang telah kami alami seminggu yang lalu hingga pada hari ini. Sungguh kami menikmati betapa Tuhan setia dalam kehidupan kami, sehingga setiap kali yang hadir dalam kebaktian ini tetap dalam keadaan yang baik. Itulah pertanda Allah sungguh tidak pernah meninggalkan kami, umat keterusan. Kami bersyukur pula di saat ini karena Engkau yang memberikan kesempatan kepada kami dalam melaksanakan kewajiban kami berdoa bakti. Sesudahnya seminggu yang telah kami lalui, kami menjalankan segala tugas usaha pekerjaan kami. Di hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk kami datang di hadapan-Mu memuji memuliakan Engkau, mensyukuri akan segala berkat-berkat-Mu yang telah kami alami di hari-hari dalam hidup ini. Tuhan, pada saat ini kami akan melandasi kebaktian kami dengan firman-Mu. Kami mohon di hadapan-Mu Tuhan, Engkau menolong kami, sehingga ketika firman-Mu kami baca dan renungkan, kiranya Roh Kudus-Mu akan bekerja di tengah-tengah kami, membuka akal pikiran kami, hati kami, mengisi hidup kami dengan firman-Mu, sehingga melalui firman Tuhan yang datang ke tengah-tengah kami dalam kebaktian ini sungguh-sungguh boleh menjadi bagian kami. Bagi hamba-Mu yang akan mengatakan firman-Mu Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu ini sehingga dapat memperkatakan kebenaran firman-Mu hanyalah seturut dengan kehendak Allah sendiri. Tuhan, kami sadari setiap kami umat-Mu yang Engkau telah hidupkan ini, kami adalah manusia biasa, kami tidak luput dari salah dan dosa. Dalam hati kami, pikiran kami, tutur kata, bahkan sikap kami di hadapan Tuhan kepada sesama kami. Karena itu kami mohon di hadapan-Mu Tuhan, mengampuni kami, sehingga kami boleh lega, kami boleh bersukacita di hadapan Tuhan. Ya Allah yang ada di dalam kerajaan surga, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami yang kami bawa di hadapan-Mu hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian yang sama-sama dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan melandasi kebaktian kita ini telah saya siapkan dari surat Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Surat Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu
Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehat sepikir dalam hidupku bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian jawab pembacaan kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, lalu kita pelihara di dalam kehidupan kita. Amin. Akan mengantar kita dalam merenungkan firman Tuhan ini, kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Dari nyanyian Mazmur 119 kita lanjutkan ayat 1. Saudara-saudara saya jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang telah saya bacakan ke tengah-tengah kita pada saat ini, mengambil tema kalahkanlah kejahatan. Kalahkanlah kejahatan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, di akhir-akhir ini tentunya kita melihat luar biasa perkembangan manusia dalam melakukan kejahatan. Di semua lini kehidupan, semua manusia bisa memanfaatkan untuk melakukan kejahatan. Lebih lagi dengan teknologi. Tentunya ini adalah suatu tantangan iman di dalam kehidupan kita selaku umat Tuhan. Bahwa ini adalah suatu kenyataan. Maka jauh-jauh sebelumnya Rasul Paulus mengingatkan dalam Efesus pasal 5 ayat 16 dikatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Atau dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan
yang kita saksikan bahwa sedang melakukan namanya kejahatan. Tentunya ini berpengaruh dalam kehidupan kita selaku umat Tuhan yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah zaman ini. Kadang dalam menyikapi keadaan yang demikian, ada orang Kristen atau umat Tuhan yang larut dengan keadaan manusia pada masa ini yang sedang pasar hati dan seluruh kehidupannya selalu cenderung melakukan namanya satu kejahatan. Dan tentunya masih ada umat Tuhan, tidak semuanya hidup dalam mengambil bagian kejahatan dunia. Ini sangat penting di dalam kehidupan kita untuk kembali kita renungkan di dalam kehidupan kita. Dalam tema kita dikatakan, kalahkanlah kejahatan. Kejahatan, kadang orang katakan bahwa itulah tren dengan perkembangan di saat-saat ini. Tapi selaku umat Tuhan, pesan firman Tuhan dan menjadi perintah kepada kita yang disampaikan oleh Rasul Paulus sangat tegas. Kejahatan itu harus kita kalahkan. Bukanlah kita larut dalam kejahatan. Saudara-saudara, pada masa ini dengan perkembangan pandemi COVID-19 diungkapkan bahwa ada upaya memutus rantai penyebaran virus corona. Nah, sebagai umat Tuhan, saya dan saudara-saudara, kita juga dipanggil bagaimana kita memutus rantai kejahatan itu. Bukan justru kita terlibat di dalam. Ketika kita mengambil bagian melakukan kejahatan, maka rantai kejahatan itu di dalam kehidupan kita tidak akan terputus. Justru kita mengambil peran untuk mengembangkan atau memperpanjang kejahatan itu. Karena itu firman Tuhan melalui Rasul Paulus yang dialamatkan pada awalnya kepada jemaat yang ada di Roma, dikatakan bahwa kalahkanlah kejahatan. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi, kita melihat tiga bagian yang menekankan bagaimana sikap kita dalam melihat kejahatan yang dilakukan oleh manusia-manusia yang hidup di masa ini. Dalam ayat 9 bagian B dikatakan, jauhilah yang jahat. Pada ayat yang ke-17 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan ayat 21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Di sini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa untuk mengalahkan kejahatan itu, kita harus melakukan kebaikan. Jadi dalam ayat 3 ayat tadi, sesudah dikatakan jauhi atau tidak membalas kejahatan, selalu diikuti melakukan kebaikan. Karena itulah jalan di mana kita mampu menerapkan kejahatan, kebaikan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita, apalagi di masa ini, tentunya satu hal yang berat.
Tapi itu panggilan kita, panggilan saya dan saudara-saudara. Kita dipanggil untuk melakukan yang baik. Tidak ada panggilan untuk kita melakukan kejahatan. Tidak ada panggilan kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita dipanggil mengalahkan kejahatan. Saudara-saudara, dalam perkembangan kini, karena kita tidak sadari bahwa kita terlibat di dalam mengembangkan kejahatan. Melalui alat komunikasi kita, kadang kita sedang kita sebarkan apa-apa saja, yang kadang kita tidak pertimbangkan apakah itu akan memperpanjang sesuatu hal yang tidak baik di hadapan Tuhan atau hal yang baik. Menuntut di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan agar supaya kita selalu menjaga diri. Janganlah kita menjadi penghalang untuk melakukan kejahatan atau menyebarluaskan atau memperpanjang kejahatan itu kepada semua orang. Tapi mari kita senantiasa menyadari bahwa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita ialah kita melakukan kebaikan. Saudara-saudara, pada masa Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan ini, orang-orang Kristen yang ada di jemaat Roma dikelilingi oleh orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Itu berarti bahwa orang-orang Kristen ketika itu mendapat perlakuan yang jahat baik dari kaisar maupun dari masyarakat Roma pada waktu itu. Keadaan demikian Rasul Paulus mengingatkan mereka akan panggilan mereka ialah karena kita memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita, yang mengasihi semua orang. Maka kita dipanggil menyatakan kasih itu dengan melakukan apa yang baik kepada semua orang, termasuk yang melakukan kejahatan sekalipun kepada kita, sebagaimana diungkapkan dalam pembacaan kita tadi. Karena kita memiliki Tuhan Yesus dalam kehidupan kita yang menghendaki kita hidup dalam kasih-Nya, di mana kasih itu bukan saja kita nyatakan kepada orang yang baik-baik, tapi kepada semua orang yang jahat sekalipun. Bahkan dikatakan dalam pembacaan kita dalam ayat yang ke-19, tidak ada hak kita untuk kita membalas kejahatan orang kepada kita. Tidak ada hak kita untuk kita sendiri mau membalas apa yang jahat yang kita terima dalam kehidupan kita dari sesama kita. Pembalasan soal kejahatan itu hanyalah hak Allah. Allah yang berhak untuk membalaskan setiap orang yang melakukan kejahatan. Dari umat Tuhan, ketika kita mendapatkan perlakuan yang jahat dari orang lain, janganlah kita membalas jahat dengan jahat. Jadi kita mengambil kesempatan, kapan lagi saya akan membalas orang itu. Itu berarti bahwa kita sudah salah, kita sudah ikut melakukan kejahatan ketika kita pun membalas kejahatan orang lain kepada kita dengan kejahatan. Itu berarti kita tidak beda. Rasul Paulus katakan bahwa kita harus menunjukkan identitas kita sebagai orang yang telah dipilih oleh Allah, orang yang telah mendapatkan anugerah keselamatan dari Allah, yang mampu kejahatan dia balas dengan kebaikan, yang mampu membalas air susu
dengan air tuba yang diterima dari orang lain. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, perintah Allah kepada kita, kalahkan kejahatan. Itu berarti bahwa tidak ada pilihan kita, tidak ada pertimbangan-pertimbangan kita bahwa ada jalan lain. Tidak. Yang Allah inginkan dalam kehidupan kita ialah setiap kejahatan yang dapat kepada kita, kejahatan sesama kita yang bisa ditujukan kepada orang lain, panggilan kita, mari kita melakukan yang baik. Mari kita melakukan agar supaya semampu kita, mungkin orang lain melalui kita tidak menyebarkan akan suatu tindakan kejahatan. Allah memakai saya dan saudara-saudara menyerahkan kebenarannya kepada semua orang dalam mengatasi akan kejahatan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, setiap kita yang hadir dalam kebaktian ini, mari kita menyadari akan kehidupan kita bahwa panggilan Tuhan bagi kita sangat jelas. Bahwa karena kita hidup dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang baik bagi semua orang, maka panggilan kita harus melakukan yang baik. Jauhkan kejahatan, jauhkan diri dari melakukan kejahatan. Jauhkan diri untuk mengembangkan atau menjadi alat tersebar luasnya akan kejahatan melalui kita. Karena Allah menuntut dalam kehidupan kita bahwa kejahatan itu harus kita kalahkan. Ini firman Tuhan yang datang ke tengah-tengah kita di pagi ini. Kiranya kita menjadi alat di dalam tangan Tuhan, dalam kita melawan setiap kejahatan di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Mari kita naikkan doa syukur di hadapan Tuhan, kita berdoa. Terpuji engkau Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata menyampaikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu akan memampukan kami dalam mengingat dan melakukan firman-Mu melalui hari-hari yang Tuhan karuniakan bagi kami sekalian. Jadikan kami semua menjadi alat-Mu di dalam kami mengalahkan setiap kejahatan yang kami jumpai dalam kehidupan keseharian kami, sehingga melalui kami kebenaran Tuhan dipancarkan kepada semua orang. Ini doa syukur kami atas firman-Mu yang kesemuanya ini kami syukuri hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya persilakan saudara-saudara untuk berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, kita mengaku iman kita menurut pengakuan Tuhan Rasuli dengan mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Allah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
di hadapan-Mu saat ini Tuhan, karena Engkau yang sudah memberkati persekutuan kami dalam kebaktian hari Minggu pagi ini. Kami telah mengambil bagian di dalamnya, dalam kami mengungkapkan syukur kami buat segala berkat Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami seminggu yang lalu hingga saat ini. Biarlah semua yang telah kami lakukan di hadapan-Mu berkenan di hadapan Tuhan dan kembali menjadi berkat di dalam kehidupan kami sidang jemaat-Mu yang mengambil bagian dalam kebaktian jam 6 pagi ini. Tuhan, kami bersyukur bersama-sama buat beberapa umat-Mu dalam minggu ini yang Kau boleh berkati melalui pertambahan usia setahun lagi. Kami bersyukur bersama dengan umat-Mu Magdalena, Insinyur Gunawan Namayanto, David, Soplani, Bodi, Maya, Luis Gustavo, Dirhamsa, Wiyani, Paul Marcel Kolebani, Christine Alicia Fitna. Demikian juga umat yang lain yang kami tidak sebutkan namanya, yang juga Engkau berkati melalui pertambahan usia dalam minggu ini. Kami syukuri wahai Engkau yang telah memeliharakan umat-Mu, dan karena itu kami memuliakan membesarkan nama-Mu dan berdoa untuk kehidupan umat-Mu ke depan. Tuhan tetap memberkati. Demikian juga di dalam minggu ini bagi umat-Mu yang boleh mendapatkan pertambahan usia pernikahan setahun lagi. Atasnya kami syukuri bersama-sama. Tuhan yang berkenan, Tuhan yang menuntut menyertai, dan harapan kami terus memberkati dalam menjalani perjalanan rumah tangga di hari-hari ke depan. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk penyertaan yang telah kami alami seminggu yang lalu, bahwa kami terus mendapatkan perlindungan Tuhan di tengah-tengah ancaman hidup pada masa-masa ini dengan adanya virus corona. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk perlindungan-Mu. Biarlah Engkau terus nyatakan itu, sehingga dalam menjalani hidup kami sebagai orang tua anak-anak, semuanya kami terus dipeliharakan oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, kami membawa kehidupan kami dalam memasuki minggu yang baru. Kembali kami akan melaksanakan tugas usaha pekerjaan kami. Kami mohon tuntunan yang Kau nyatakan bagi kami, sebagaimana yang telah kami alami seminggu yang lalu, sehingga pada minggu yang kami akan masuki, kami akan terus merasakan bahwa Allah senantiasa menuntut menyertai kami menjalani hari lepas hari di minggu yang baru. Kami akan kembali melaksanakan kebaktian rumah tangga, kebaktian PPKD dengan jemaat, memberkati semua yang telah diatur, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Memberkati kami selaku pelayan-pelayan-Mu, memberkati selaku pengurus PPKD dengan jemaat, memberkati akan seluruh anggota jemaat, dari orang tua, anak-anak, bahkan yang masih kecil sekalipun, sehingga di dalam kehidupan kami semua tetap kami menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu buat tugas usaha pekerjaan masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati, sehingga di setiap jerih payah yang kami perjuangkan demi keberlangsungan hidup kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Demikian juga anak-anak
kami dalam pendidikan mereka. Tuhan yang Kau berkati agar supaya dalam memperjuangkan masa depan mereka, semua anak-anak kami senantiasa diberkati Tuhan dalam menjalani kehidupan mereka pada masa-masa mereka belajar. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk pemerintah kami. Pemerintah kami di pusat, di daerah sampai pelosok. Tuhan berkati pemerintah kami. Pakai mereka sehingga mereka memperjuangkan apa yang baik bagi semua, dan melalui setiap pelayanan mereka semua boleh bersukacita. Demikian juga saat ini kami berdoa buat upaya pemerintah bersama dengan unsur yang lain dalam menangani penyebaran virus corona. Tuhan, kami bawa doa dan harapan kami. Tuhan yang Kau pakai mereka, jadikan mereka sebagai sambungan tangan Tuhan, sehingga melalui tangan-tangan mereka virus ini boleh berhenti, diangkat dari tengah-tengah bangsa dan negara kami, bahkan dari dunia ini, sehingga kami boleh kembali lega, boleh bersukacita oleh karena Tuhan. Setiap umat yang mengambil bagian dalam kebaktian ini, dari sektor 3, sektor 2, sektor 1, Tuhan berkati, sehingga melalui kehadiran umat dalam kebaktian ini diberkati Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kami yang datang dari berbagai tempat, yang Kau boleh pimpin sehingga boleh mengambil bagian dalam kebaktian di Jamena pagi ini. Tuhan memberkati, sehingga tatkala kembali ke tempat masing-masing, semua diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan memberkati, lebih lagi gereja-gereja di Sulawesi Barat, memberkati dari seluruh proses kenyamanan, sehingga dalam kami berjalan bersama, kami akan terus diberkati oleh Tuhan. Kami mengingat akan umat-Mu yang tengah dihadapkan dengan pergumulan hidup. Kami doakan Bapak Abraham Terbuno, Yunus Tanapaksa, Nelson Padan, Yakub Stupa, Silas Studio, Yudhistira Adiatma, semua membantu. Demikian juga Mama Ando yang tengah dirawat di rumah sakit Mitra. Tuhan yang Kau nyatakan bersama bagi kekasih-kekasih kami ini, di tengah-tengah mereka tidak berdaya karena sakit penyakit dan pergumulan hidup, kerana Engkau menguatkan mereka, Engkau hadir sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga dalam keterbatasan mereka senantiasa memuliakan membesarkan nama Tuhan. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, melalui kebaktian ini kami telah menandai syukur kami lewat pundi, demikian juga kota pembangunan, memberkati persembahan yang telah kami bawa di hadapan-Mu, sehingga menjadi alat untuk kelebaran pekerjaan Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi tangan-tangan umat-Mu yang telah dileburkan, bagi hamba-hamba-Mu yang mengelola agar persembahan ini. Tuhan yang Kau pakai mereka, berkati mereka, sehingga dalam menjalankan tanggung jawabnya tetap merasakan segala berkat daripada Tuhan sendiri. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, ini doa persembahan dan sapaan kami yang kami bawa di hadapan-Mu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajak kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sudah terima Tuhan, silakan
Kita memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani 76. Kita lakukan ayat 1 dan ayat yang keempat. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.